Salam kerahiman. Kali ini kita bertemu lagi untuk sama-sama membahas, berdiskusi untuk persiapan kita masuk ke novena kerahiman ilahi hari keempat. Di mana di situ Yesus minta kita membawa berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus dan juga orang-orang yang tidak beriman. Kita baca dulu sama-sama dari 12:16. Hari ini, bawalah kepadaku orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal aku. Dalam sengsaraku yang pedih, aku juga memikirkan mereka. Dan semangat mereka di masa depan meneguhkan hatiku. Benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Di sini jelas ya, Yesus minta dua hal. Bawalah dan benamkanlah. Yesus minta kita secara khusus membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Jiwa-jiwa yang tidak beriman. Kenapa Yesus minta itu? Ini membuktikan bahwa walaupun mereka belum kenal Yesus, tapi Yesus peduli pada mereka. Walaupun mereka tidak beriman, tapi Yesus peduli pada mereka. Di sini dikatakan, dalam sengsaraku yang pedih, aku juga memikirkan mereka. Kita semua tahu ya, dalam sengsara Yesus yang pedih. Berkali-kali dibahas tentang sengsara Yesus yang pedih, contohnya waktu dia di jalan salib. Di jalan salib ternyata selain penderitaan yang harus dia tanggung, kesusahan, penderitaan, kepanasan, kesakitan, tapi dia juga ingat akan kelompok jiwa-jiwa ini. Karena tujuan Yesus adalah mau menyelamatkan sebanyak orang mungkin. Tidak ada satu orang pun yang dia tinggalkan. Sebelum kita lanjut, mungkin kita refleksi ke diri kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, kalau Yesus peduli pada kelompok ini, bagaimana dengan kita? Kalau sekarang secara spontan Yesus bilang, bawalah. Kira-kira ada berapa nama yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan? Orang yang belum mengenal Yesus. 1, 2, 3. Orang yang tidak beriman. 1, 2, 3. Siapa saja yang kita mau bawa? Apakah kita tahu nama-nama mereka? Apakah jumlahnya banyak atau sedikit? Ini menjadi refleksi kita semua. Karena mungkin selama ini kita tidak fokus pada kelompok ini. Ya, tapi Yesus minta. Dan di situ dikatakan bahwa Yesus minta supaya kita berdoa buat mereka. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, siapa saja orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang belum kenal Yesus? Atau pertanyaannya, kenapa mereka belum kenal Yesus? Bisa banyak alasan. Mereka tidak tahu, mereka diberitahu tapi tidak mau tahu lebih lanjut. Mereka ingin tahu tapi tidak ada yang membimbing. Tidak ada yang bersaksi, tidak ada yang bercerita tentang Yesus, sehingga mereka tidak kenal Yesus. Kita juga tahu dari Roma 10:17, di sana dikatakan bahwa iman tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi kalau ada kelompok orang yang belum kenal Tuhan Yesus, mungkin salah satu tugas kita adalah justru memperkenalkan Yesus pada mereka. Kita bercerita, kita sharingkan, kita lakukan dengan perbuatan kita, sikap kita sehari-hari, cari peluang untuk terus bisa bercerita tentang siapa Yesus. Yang berikut, kelompok yang berikut adalah orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan atau tidak beriman. Orang yang tidak beriman adalah orang yang mungkin jelas-jelas menolak Tuhan Yesus. Ya. Orang yang saya tidak percaya Tuhan. Jadi dia memang tidak mau percaya pada Tuhan. Padahal di situ Yesus berkata di diary nomor 50 ya. Yesus katakan bahwa
Ketidakpercayaan di pihak jiwa-jiwa sungguh menyayat-nyayat hatiku. Jadi kalau ada jiwa-jiwa, ada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, bukannya kita, ya sudah, kalau nggak percaya, urusan kamu, terserah kamu. Tapi di sini kita lihat, Yesus bilang bahwa ketidakpercayaan mereka menyayat-nyayat hatiku. Kembali lagi, kita sebagai devosan kerahiman, kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka seharusnya kita tidak membiarkan Yesus menderita seperti tersayat-sayat. Jadi, kita nggak bisa diam aja. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus proaktif. Bukan menunggu orang bertanya atau masa bodoh, tapi kita yang proaktif. Kita yang bergerak. Kita yang mulai. Ya. Nah, selain kelompok yang belum kenal Tuhan Yesus, ada kelompok yang memang tidak beriman, tapi ada satu kelompok lagi yang mungkin kita bisa juga persembahkan dalam doa pada novena hari keempat ini. Ada orang yang dia seolah-olah membela agamanya, membela Tuhannya, tapi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi sifatnya Tuhan. Misalnya dia melakukan dengan merasa saya paling benar. Kalau nggak ikut saya, maka akibatnya adalah diancam, diteror, bahkan dibunuh. Mungkin tidak ada di sekitar kita, tapi kita melihat satu wawasan yang lebih luas di dunia. Betapa banyak orang yang dijajah karena tidak mengikuti agama mereka. Mereka merasa saya paling benar, ini agama saya, ini Tuhan saya. Tapi yang dilakukan tidak sesuai dengan sifat Tuhan yang Maha Rahim. Ini pun mungkin perlu kita doakan. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang merasa bangga bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang Tuhan mau. Mereka merasa mereka jadi alatnya Tuhan. Dan kalau tidak sesuai dengan faham mereka, mereka berhak menteror, berhak mengancam, berhak bahkan membunuh. Kita ingat mereka semua, mari kita belajar juga dari Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak membenci mereka. Yesus malah meminta kita berdoa buat mereka supaya Tuhan mengampuni mereka seperti yang Yesus katakan di atas salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini menjadi satu motivasi kita juga. Kita sebagai devosan kerahiman, kita mau mewartakan kerahiman Tuhan, inilah saatnya kita mewartakan kerahiman Tuhan. Berdoa buat mereka, mohon ampun buat mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di 285, kita lihat di diary 285, Yesus memberikan nasihat kepada Faustina. Dekati mereka dengan cinta yang sama seperti engkau mencintai aku. Apapun yang engkau lakukan untuk mereka, engkau lakukan untuk aku. Itu Yesus yang minta. Karena kalau mereka bertobat, kalau mereka kembali kepada Tuhan, maka di situ dikatakan oleh Yesus, semangat mereka di masa yang akan datang meneguhkan hatiku. Jadi Yesus punya satu pengharapan, orang-orang ini kembali kepada Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, percaya kepadanya, maka Yesus katakan, mereka meneguhkan hatiku. Oleh sebab itu, saya undang Bapak Ibu semua, kita berdoa, mempersembahkan mereka sambil berdoa dengan penuh harapan, supaya mereka mau membuka hatinya. Supaya mereka bisa tahu kebahagiaan sejati, mereka bisa tahu sumber sukacita, sumber kegembiraan, sumber dari segala hal adalah dari Tuhan. Kita perkenalkan pada mereka seperti doanya Faustina juga. Faustina begini berdoa. Bapa yang kekal, ada kata-katanya, diakhiri dengan tariklah mereka kepada terang Injil. Kita juga bisa berdoa, Bapa yang kekal,
ku persembahkan juga jiwa-jiwa yang engkau kehendaki. Boleh disebutkan nama demi nama yang kita hafal, atau kita tahu, atau kita kenal, atau kita ingat. Atau juga mungkin orang di luar sana yang kita tidak tahu, yang memakai kekuasaannya untuk menindas, yang memakai kekuasaannya seolah-olah dia yang paling benar dan orang lain adalah salah. Kita berdoa buat mereka semua. Mungkin di negara-negara yang masih sangat orang-orang Kristen ditindas, mari kita berdoa buat mereka supaya mereka juga mengalami terang Injil. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua berdoa supaya terjadi satu mukjizat, supaya Tuhan menjamah hati dari kita semua, hati dari orang-orang yang kita doakan. Mereka mau membuka hati. Jamah kita semua juga agar kita mempunyai hati yang baru. Orang yang tertutup menjadi terbuka hatinya. Orang yang mengutuk Yesus menjadi memuliakan Tuhan. Kita minta dari Tuhan mukjizat untuk kejadian tersebut. Dan terutama di masa sekarang ini, kembali lagi kita semua masih dalam situasi suasana yang serba tidak jelas karena coronavirus yang masih terus mengancam, yang belum tahu kapan akhirnya. Mari kita berdoa juga dengan sungguh-sungguh supaya melalui novena kerahiman ilahi ini kita menjadi alatnya Tuhan untuk mewartakan kerahiman Tuhan, untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Karena kalau gereja diam, siapa yang akan mewartakan kerahiman Tuhan? Siapa yang akan mewartakan siapa Yesus itu? Oleh kita-kita semua. Semoga dengan suasana seperti ini, novena kerahiman ilahi makin dikenal, bukan hanya untuk oleh kalangan Katolik, tapi biar ini juga bisa diketahui bukan hanya oleh devosan kerahiman, tapi juga oleh seluruh umat Katolik. Supaya mereka tahu bahwa kelompok-kelompok tersebut tetap menjadi perhatian yang utama dari Tuhan Yesus. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dan orang-orang yang tidak beriman. Ditambah lagi, orang tidak beriman ini mungkin kelompok dari orang yang mengaku-ngaku saya punya Tuhan, saya punya Allah, saya punya agama, tapi disalahgunakan. Oleh sebab itu, di diary 431, Yesus berjanji, demi engkau, aku akan menghentikan tangan yang siap menghukum. Demi engkau, aku memberkati bumi. Itu dikatakan oleh Yesus kepada Faustina. Bukan hanya ditujukan kepada Faustina. Karena Yesus selalu minta Faustina untuk menulis, mencatat. Artinya, kata-kata Yesus itu bukan hanya untuk Suster Faustina, tapi untuk kita semua. Dan tadi Yesus katakan, demi engkau. Kalau kita semua berdoa, mohon kerahiman Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan, mohon rahmat dari Tuhan, Yesus katakan, demi engkau, aku akan memberkati bumi. Demi engkau semua, aku akan memberkati bumi. Yesus, engkau andalanku. Yesus, engkau andalanku. Yesu ufam tobie. Itulah sedikit pengantar tentang novena hari keempat besok. Silahkan Bapak Ibu mulai menyiapkan nama-nama kelompok-kelompok orang siapapun yang mau kita doakan. Pesan saya sama seperti kemarin-kemarin, persembahkanlah semakin banyak jiwa untuk menyenangkan Tuhan. Biar Tuhan jamah mereka, biar Tuhan buka hati mereka, biar keadaan di dunia ini menjadi semakin sejahtera. Semakin banyak orang bisa merasakan kerahiman Tuhan, semakin banyak orang bisa menerima, bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih. Salam kerahiman.